Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil dari penelitian UKM pada panglung kayu yang berjudul Analisis Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Kayu pada Panglung Kayu menggunakan metode Wake Product yang berada di Aceh Tamiang. Latar belakang masalah: UKM Nurba Furniture merupakan salah satu UKM panglung kayu yang terletak di Desa Luk Mendang Ara, Kecamatan Manyak Pait, Kabupaten Aceh Tamiang. UKM Nurba Furniture banyak memproduksi produk yang menggunakan bermacam-macam jenis kayu. Kayu merupakan salah satu bagian dari kekayaan alam yang tercipta dari tumbuhan hutan. Kayu seringkali dipakai sebagai bahan untuk membuat suatu barang dengan memanfaatkan berbagai keterampilan serta alat pendukung dalam pembuatannya. Selain bahannya yang mudah ditemukan, kayu mempunyai sifat yang mudah untuk diproses dalam pembentukannya menjadi suatu barang. Bahan material kayu biasanya didapat dari bagian hasil pemungutan pepohonan hutan yang dipilih hanya beberapa bagian yang mampu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan suatu barang atau produk yang bernilai jual. Metode yang dipakai dalam sistem pendukung untuk menentukan jenis kayu yang sesuai dengan keputusan pemilihan kayu ini adalah Wake Product. Wake Product merancang dan membangun sebuah sistem yang terkomputerisasi dalam pengambilan keputusan untuk memilih kayu yang cocok. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode Wake Product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode Wake Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkat dulu dengan atribut yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam menggunakan metode ini adalah: yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Setelah itu, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan menentukan bobot preferensi setiap kriteria, mengalihkan seluruh atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot pangkat positif untuk atribut keuntungan dan bobot berpangkat negatif untuk atribut biaya. Setelah itu, hasil dari penelitian. Dalam proses penyelesaiannya, metode Wake Product menggunakan beberapa rumus. Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan skor atau nilai untuk setiap alternatif dalam metode Wake Product yaitu perbaikan bobot. Dalam mendukung hasil keputusan kayu, maka berikut adalah cara menentukan pemilihan jenis kayu. Bobot kriteria berbentuk sebelum perbaikan bobot diubah menjadi bilangan desimal, yaitu dengan membagi bobot dengan jumlah bobot seperti tabel berikut. Pada tabel 4.1, di sini menjelaskan tentang tabel keterangan bobot. Yang pertama ada kode bobot dengan kode K1. Persenan bobot 2 yaitu jumlah bobot 2 dibagi 30 dengan hasil 0,06667. Kode kedua K2 dengan persen bobot 5, hasil bobot 5 dibagi 30 dengan hasil 0,166667 hingga sampai dengan kode K8 dengan persenan bobot 5, hasil bobot 5 dibagi 30 dengan jumlah 0,16667. Berdasarkan tabel yang di atas, diketahui bahwa bobot atau disimbolkan dengan W akan diperbaiki sehingga total bobot sigma. Dengan cara menggunakan rumus yang ada, akan dilakukan perbaikan bobot pada langkah pertama perhitungan seperti berikut. Di sini menjelaskan bahwasanya W1 dengan hasil 0,6667, selanjutnya dengan bobot 2, W2 dihasilkan dengan 0,16667 hingga dengan W8 dengan hasil 0,16667. Selanjutnya, berdasarkan data nilai bobot yang telah ditetapkan pada masing-masing kriteria,
yang ada dengan menggunakan metode wake product di atas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pada tabel berikut, perbandingan data kriteria uji sistem dan data kriteria kayu. Di sini data kriteria kayu yang pertama ada harga dengan data uji nilai berjumlah 2, nilai meranti ada 4. Hingga ke kriteria yang ke-8 yaitu lama pemakaian dengan nilai data uji 5 dan nilai data meranti merah 5. Total tingkat kesamaan kriteria berjumlah 37,5%. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perbandingan tingkat kesamaan antara kriteria data uji dengan kriteria kayu yang merupakan solusi alternatif dari sistem pendukung keputusan menggunakan metode produk memiliki tingkat kesamaan yang cenderung rendah. Hal ini dikarenakan dalam sebuah sistem pendukung keputusan untuk menemukan solusi alternatif. Data kriteria yang diujikan sistem bukan diolah dengan membandingkan alternatif. Data kriteria yang diujikan sistem bukan diolah dengan membandingkan kesamaan antara kriteria uji dengan kriteria yang dimiliki oleh alternatif, tetapi dengan melakukan perhitungan nilai bobot setiap kriteria berdasarkan rumus perhitungan pada metode wake product. Sehingga ketika dilakukan perbandingan maka akan menghasilkan tingkat kesamaan yang cenderung rendah, yaitu dengan persentase 37,5%. Setelah itu lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pengolahan data dari penelitian ini telah berhasil memberikan solusi penentuan pemilihan kayu untuk mebel, di mana alternatif kayu yang diberikan sistem merupakan solusi yang dianggap paling sesuai dengan persentase nilai kedekatan jumlah 37,5%. Jadi sarannya itu berdasarkan analisa perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem, maka untuk pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melakukan penambahan jenis kayu, kriteria penentuan jenis kayu melalui gambar dan pembeda jenis kayu. Nah, sekian hasil dari tugas besar mata kuliah pemodelan sistem saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.